Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, gue ingin sharing sedikit mengenai cara menggunakan software Krita untuk membuat animasi. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau gue itu bukan seorang yang jago bikin animasi, bahkan gue ini baru belajar animasi. Nah, di video kali ini gua sedang menggunakan aplikasi atau software Krita yang versinya itu versi 5,3. Saat video ini dirilis, ini versi yang terbaru yang saya tahu. Jadi mungkin akan berbeda apabila kalian menggunakan versi Krita yang sebelumnya. Dan bagi kalian yang ingin mendownload software Krita versi 5,3 ini, 5.3 ini, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Nah, pertama-tama kita bisa setting kanvas yang kita gunakan untuk membuat animasi nanti. Yang mana ukuran kanvas ini semakin besar biasanya, semakin besar ukurannya, width atau height-nya atau lebar tingginya, maka semakin berat juga komputer kita menghandle-nya. Nah, di sini gue merekomendasikan kalian menggunakan ukuran 1980 kali 1080 pixel saja, karena itu biasanya yang digunakan. Tapi di sini gue pakai 1980 kali 1300 sih, karena I don't know, ingin aja. Setelah kalian setting ukurannya, kalian bisa save settingan kalian agar nanti akan mempermudahkan kalian kalau kalian membutuhkan settingannya lagi setelah menggunakan settingan lain. Kita next. Di sini gua sudah ada tab animation timeline di bagian bawah sama onion skin, tab onion skins, yang mana dua tab ini biasanya tidak langsung ada bagi kalian yang baru menginstal Krita. Nah, bagaimana cara kita menemukan atau kita memunculkan kedua tab atau tab animation timeline khususnya, karena itu yang paling penting, yakni kalian bisa mengklik di atas ada section setting, lalu di dalamnya ada bagian docker yang di sini ada banyak sekali pilihan tab yang bisa kita manfaatkan. Tapi di sini gua cuma hanya menggunakan tab animation timeline. Jadi centang saja bagian animation timeline-nya. Nah, di tab ini gue mau jelasin sedikit tentang beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi. Nah, yang pertama ada tools blank frame. Nah, sebelum kita menggambar sesuatu di kanvas atau di layer ini, kita harus memastikan sudah mengklik atau sudah menekan logo kotak ini untuk menambahkan blank frame nya. Kenapa? Karena apabila belum ditambahkan, maka gambar yang kalian gambar di layernya tidak akan masuk ke animation timeline-nya. Bagaimana cara kita tahu bahwa layarnya sudah memiliki timeline? Maka di sini akan muncul icon kecil yang mengartikan bahwa layarnya sudah ada di animation timeline. Apabila kalian tidak mau ribet untuk menambahkan blank frame di setiap framenya, kalian bisa cek burger menu pada bagian kanan atas ini. Lalu kalian pastikan icon kanan ini
seperti icon apa ini, kotak dan kuas, atau ya kotak dan kuas ini. Pastikan tidak ada tanda silang di bawahnya, karena jika ada, maka gambaran yang kalian buat tidak akan secara otomatis dibuatkan framenya, atau kalian harus memasukkan framenya satu persatu. Jadi tadi yang kotak itu diklik satu kali sekali-kali. Jadi tadi yang kotak itu kalian harus klik di setiap frame yang ingin kalian gambar. Sedangkan apabila settingan ini atau bisa disebut auto frame ini kalian aktifkan, maka kalian tidak perlu susah-susah untuk menambahkan blank frame di setiap frame yang kalian ingin gambar. Bingung tuh. Nah, untuk frame pertama kita harus menambahkan framenya dulu secara manual sebelum nanti akan aktif sendiri auto framenya. Tapi yang pertama kali ini harus manual. Di frame kedua kita hanya perlu mengklik saja dan langsung gambar tanpa perlu mengklik ulang kotak di atas add blank frame di atas. Begitu juga untuk frame ketiga dan frame seterusnya. Lalu kita pindah ke bagian kiri. Di sini ada tombol tambah untuk membuat layer baru. Nah, saya menambahkan layer baru ini untuk membuat garis bantu agar mempermudah saya nanti dalam menggambar animasinya. Di sini saya akan mulai menggambar gambar simpel saja, animasi bola lah. Nah, untuk tombol segitiga ke kanan ini adalah tombol untuk play atau pause animasinya, lalu di sebelah kiri yang kotak adalah tombol untuk stop, dan di sebelah kanan tombol pause itu ada tombol forward, yakni untuk pergi ke frame selanjutnya. Sedangkan yang paling kanan sama untuk pergi ke layer yang selanjutnya, tapi hanya layer yang ada gambarnya saja. Untuk tombol-tombol ini kalian bisa atur konfigurasinya atau kalian bisa atur shortcutnya di bagian atas di setting, lalu konfigur kripta. Kalian akan menemukan animasi, dan di sini kalian bisa mengatur shortcut kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan agar mempermudah kalian dalam membuat animasinya. Nah, apabila kita sudah membuat shortcutnya, kita tidak perlu lagi bolak-balik gambar lalu klik frame selanjutnya atau atas bawah gini. Kalian hanya tinggal menggambar lalu kalian klik shortcut yang kalian sudah tetapkan, lalu gambar lagi dan seterusnya. Sekarang agar animasi kita di frame sebelumnya atau sesudahnya terlihat, kita bisa menyalakan onion string-nya di icon lampu yang ada di pen layer. Kita juga bisa atur setting onion string ini di icon bawang sebelah kanan. Nah, di setting ini kita bisa atur mau berapa frame yang ditampilkan. Kalau di sini gua nampilin 2 frame sebelum dan 1 frame sesudahnya. Di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi frame yang tampil dengan mengklik nomornya.
nanti akan muncul atau akan terseleksi kotak biru di angkanya, maka frame itu yang akan terlihat. Oke, sekarang saya akan mulai menggambar sederhana di setiap frame-nya. Saya gambar dulu. Ini saja animasi sederhana yang telah saya buat. Lalu apabila kalian lihat di sini ada banyak sekali frame, bahkan sampai ratusan nih frame-nya. Maka kalian bisa atur banyaknya frame ini di clip N bagian burger menu sebelah kanan di tab animation timeline ini. Nah, karena kita di sini hanya memiliki 15 frame, maka kita bisa ganti clip N ini menjadi angka 15. Kita coba play. Saat kita play, maka otomatis animasinya akan berjalan dan berulang atau looping. Nah, di settingannya juga kita bisa atur frame rate-nya mau berapa. Biasanya frame rate-nya sih di 24, tapi kalau kalian ingin lebih tinggi silahkan, lebih rendah juga silahkan. Bila kalian ingin menambahkan audio, di kanan ini sudah ada logo speaker yang apabila kalian klik akan muncul pilihan import audio yang bisa kalian ambil atau arahkan ke audio yang kalian miliki di folder kalian. Di sini kita bisa play animasinya, dan ini animasi yang singkat saja, ya animasi sederhana saja. Lalu sedikit tambahan, ini penggunaan skip forward. Bagi kalian yang bikin framenya skip satu frame, misalkan seperti ini, daripada pindah framenya satu-satu, lebih baik langsung loncat ke frame yang sudah ada gambarnya dan menghiraukan frame kosong. Ini karena animasi framenya nambah jadi 18, kita ubah clip N-nya juga jadi 18 seperti ini. Terakhir, jika kalian ingin merender animasi setelah selesai kalian membuat atau menggambar, kalian ingin merender animasi yang sudah kalian buat, maka kalian bisa mengklik file yang ada di atas kiri ini, di ujung atas kiri ini, lalu pilih render animation. Kalian bisa ekspor berdasarkan gambar, yang mana di ekspor ini kalian akan mendapatkan banyak file gambar dari animasi yang kalian buat, sedangkan ekspor video kalian hanya mendapatkan satu file video animasi kalian. Dan jangan lupa saat mengekspor, pastikan location video kalian ini sudah ditentukan, agar nanti kalian tidak bingung mencari filenya disimpan di mana. Setelah itu kalian bisa lihat animasi yang sudah kalian ekspor seperti ini, dan itu aja. Oke, mungkin itu saja sharing singkat saya bagi kalian yang ingin membuat animasi di Krita ini. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perkataan saya yang membingungkan. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja video kali ini. Thank you yang udah nonton, and see you next time. Bye.